Shalom Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Saat ini kita bersama keluarga kita boleh menyembah Tuhan. Satu hal yang kita yakini, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kita, menolong memelihara hidup kita melalui masa-masa apapun yang saat kita terjadi di tengah bumi ini, di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita arahkan segenap hidup kita, kesempatan yang baik untuk kita boleh menyembah Tuhan, kesempatan yang indah untuk kita boleh merasakan hadiratnya, jamahan dan kuasanya. Kita boleh bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi memuliakan Tuhan. Kita siapkan hati kita, segenap hidup kita, kita arahkan untuk menyembah Tuhan. Allah Roh Kudus yang menculikan, mengubah hidup kita, menjamah. Kami perlu jamahan. Tolonglah kami untuk menyembah Tuhan.
Jemaat, mari kita pusatkan hati pikiran kita untuk berkonsentrasi sejenak, menyisihkan waktu untuk beribadah pada saat pagi ini. Kita akan berdoa bersama-sama, menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan kepadamu oleh karena kemurahan-Mu dalam 1 minggu ini. Engkau memberkati kami sekalipun kami harus tinggal di rumah oleh karena situasi negeri kami yang dilanda dengan adanya COVID-19 ini. Engkau melindungi kami, Engkau menyertai kami sehingga kami kuat untuk menghadapi semuanya ini. Dan kami terus berdoa biarlah Tuhan menjauhkan kami. Dan saat itu Tuhan kami bersyukur kami boleh menghadap hadirat-Mu untuk memuji menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Maka kami serahkan untuk ibadah kami pagi ini dari awal, pertengahan sampai akhir di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari saudara kasih Tuhan, apapun keadaan kita akan tetap bersorak-sorai oleh karena kasih-Nya, oleh karena Roh-Nya yang kudus yang mempersatukan kita untuk menyembah Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, dan bergandeng Tuhan. Tuhan
kita akan membuka hati kita. Kita mempercayakan segala otoritas Rohnya yang kudus bekerja dalam hidup kita sepenuhnya. Kita membuka hati kita. Bila firman Allah, firman kehidupan itu berbicara dalam setiap kita, menolong kita supaya hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan sebagai Tuhan. Kita percaya, kita butuh Rohnya yang kudus yang kita yakini hari di depan kita masing-masing, hari bersama menjawab setiap kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir.
Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita awali renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan berdoa memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, pada pagi hari ini kami datang kembali kepada Tuhan. Kami mengucap syukur karena segala kebaikan Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami rindu pagi hari ini Engkau berfirman, Engkau memberikan kepada kami suara-Mu supaya menuntun langkah-langkah hidup kami di hari Sabat ini. Kami tahu Tuhan, kami sangat memerlukan Engkau. Oleh sebab itu, urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan urapi setiap jemaat Tuhan yang akan menyaksikan dan mendengarkan khotbah ini. Kami rindu kuasa-Mu bekerja atas kami. Setiap kebenaran firman Tuhan yang kami sampaikan menjadi berkat bagi kami sekalian. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan siap menerima makanan rohani dari Engkau. Haleluya. Amin. Jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila kita menghitung mundur mulai dari bulan Maret sampai pada saat hari ini, maka sudah 2 bulan lebih kita dipaksa oleh keadaan untuk tinggal di rumah. Saudara, kira-kira perasaan apa saja yang berkecamuk di dalam hati kita ketika kita tinggal di rumah? Mungkin Anda merasakan bingung, merasakan sedih, galau, takut, khawatir, dan berbagai macam perasaan bercampur menjadi satu. Saudara, kadangkala perasaan-perasaan seperti ini akan mengakibatkan kita mundur dari iman. Pagi hari ini, saudara sekalian, saya akan menyajikan satu tema yang sangat penting dalam rangka mempertahankan iman kekristenan kita di tengah-tengah situasi yang berat seperti sekarang ini, yaitu mengatasi rasa takut. Ada beberapa nats Alkitab yang akan kita baca pada pagi hari ini sehubungan dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu mengatasi rasa takut. Kita mulai pertama membaca Alkitab kita dari kitab Perjanjian Lama, Yosua pasal 1. Yosua pasal 1. Kita akan membaca ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kemudian kita akan baca lagi, saudara sekalian, dari Mazmur 34 ayat 5. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari kegentaranku.
Ulangan pasal 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Satu lagi saudara sekalian dari 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara terkasih, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap orang seringkali dihantui dengan rasa takut. Mengapa seseorang menjadi takut? Karena dia tidak siap menghadapi peristiwa-peristiwa yang berat seperti sekarang ini. Tidak ada seorang pun di antara kita yang kebal, yang tidak pernah merasakan takut atau khawatir. Kalau kita pelajari saudara sekalian, ada dua tipe rasa takut yang dialami oleh manusia. Kita lihat tipe yang pertama adalah takut atau ngeri terhadap sesuatu. Takut atau ngeri terhadap sesuatu. Perasaan ini sering menghantui hidup manusia. Saudara sekalian, perasaan ini membelenggu seseorang. Oleh sebab itu, perasaan itu harus dibuang. Perasaan ini adalah negatif. Perasaan ini akan merugikan seseorang. Beberapa nats Alkitab yang kita baca tadi, misalnya dalam Mazmur 34 ayat 5. Saya ulang sekali lagi untuk Bapak Ibu Saudara. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari kegentaranku. Saudara, Daud memakai kata takut dengan istilah gentar atau kegentaran. Sebenarnya Daud menggambarkan perasaan gentar atau takut ini seperti sebuah jerat yang dipasang oleh seorang perangkap yang dia ingin menangkap burung atau menangkap seekor binatang. Nah, jerat ini dibuat sedemikian rupa oleh seseorang sehingga ketika ada seekor binatang masuk dalam perangkapnya, maka binatang tersebut tidak mungkin bisa lepas. Dia akan terikat di dalamnya dan dia tidak akan mungkin bisa keluar. Saudara terkasih, sama seperti jerat, ketika kita dihantui dengan rasa takut atau ngeri dengan sesuatu, maka perasaan takut itu sebenarnya membelenggu kita, menjerat kita, membuat kita tidak bebas saudara sekalian, membuat kita terkekang dan kita tidak bisa dengan bebas untuk datang menyembah dan memuliakan Tuhan. Itulah sebabnya Daud berdoa kepada Allah. Dia ingin dibebaskan dari rasa takut itu. Dia ingin dibebaskan dari rasa khawatir itu. Karena rasa khawatir yang demikian sangat merugikan dirinya. Sehingga dia menjadi jauh dari Tuhan. Ketika rasa takut menghantui, maka Daud mencari Tuhan. Dan dengan iman dia percaya bahwa Allah akan melepaskannya. Kemudian ada perasaan takut berikutnya, saudara, juga takut secara negatif. Kita tadi sudah membaca dari kitab Yosua dan Ulangan pasal 31. Musa memberikan pesan sungguh-sungguh kepada Yosua.
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Anda tahu cerita tentang bagaimana Yosua harus mengambil alih kepemimpinan Musa yang sudah usia lanjut. Yosua masih muda. Yosua belum begitu banyak pengalaman. Yosua merasa bahwa dirinya wajar kalau dia merasakan ketakutan ketika dia harus memimpin umat Israel melakukan perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Yosua merasa dirinya tidak siap, tidak mampu. Mungkin dia wajar kalau dia akan mengatakan kepada Musa, lebih baik diganti saja orang lain, bukan saya, karena saya masih muda. Saya masih belum siap. Tetapi ketakutan, kekhawatiran semacam ini tidak bisa ditolerir. Musa memberikan kekuatan kepada Yosua, katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu bagaimana perasaan Anda saat ini. Adakah di antara Anda yang merasakan kekhawatiran yang begitu besar, begitu seperti hantu di hadapan kita oleh karena keadaan di sekitar kita? Kita merasa tidak siap, kita merasa segala sesuatunya mengalami jalan buntu. Bagaimana bisa menyelesaikan persoalan yang besar ini? Sementara kita tahu bahwa upaya pemerintah, upaya dunia untuk menghentikan COVID-19 sepertinya kurang berarti. Firman Tuhan mengatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan tawar dan kecut hati. Artinya saudara sekalian, bagaimanapun keadaan yang ada di dunia ini tidak boleh mempengaruhi iman kita. Kita harus percaya bahwa Allah menyertai hidup kita. Allah memberikan jaminan bahwa Allah akan menolong setiap umatnya. Saudara, ketika seseorang mengalami perasaan tawar dan kecut dalam dirinya, maka dia tidak akan berhasil. Demikian juga Yosua, apabila dia merasakan kecut dan tawar hati, maka dia akan mengalami kekecewaan karena dia akan gagal memimpin bangsa Israel. Selanjutnya saudara sekalian, rasa takut yang negatif. Kita akan baca lagi ya saudara, 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya ulang sekali lagi. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, dalam istilah Yunani, ketakutan di sini ditulis dengan dileah. Artinya, ketakutan di sini ternyata adalah roh yang bukan berasal dari Allah. Roh ini ditaburkan oleh iblis ke dalam setiap hati dan pikiran manusia, dan roh ini kemudian
mempengaruhi manusia untuk terus-menerus dihantui dengan ketakutan yang luar biasa. Saudara, tahukah Anda bahwa hari-hari ini manusia selalu dihantui dengan ketakutan? Takut penyakit itu akan menular dalam hidup kita. Takut ketika perekonomian itu sudah mulai amburadul, bagaimana dengan hidupku? Takut bagaimana dengan masa depan keluargaku? Takut bagaimana masa depan anak-anakku yang sekolah, anak-anakku yang berhenti bekerja. Takut dan terus-menerus ketakutan ini mencengkeram hidup kita. Saudara terkasih, 2 Timotius 1 ayat 7 tadi menjelaskan kepada kita ternyata ketakutan yang semacam ini terus-menerus dan menghantui kita itu ternyata ditebarkan oleh iblis. Iblis berusaha membohongi kita, saudara. Dan kita merasa bahwa segala persoalan yang kita hadapi ini tidak ada jalan keluar. Betul-betul persoalannya berat, rumit, dan semua mengalami jalan buntu. Tidak bisa diselesaikan. Dan ini menjadi hantu yang sangat besar, amat mengerikan, menakutkan bagi setiap manusia. Saudara terkasih dalam Tuhan, semakin kita pikirkan, semakin membuat kita khawatir, semakin kita renungkan, semakin membuat kita takut. Ketakutan itu membesar, dan ketakutan ini sebenarnya sebuah pintu gerbang menuju ke kehancuran. Kita kalah, kita keok sebelum kita berperang. Saudara, bukankah Tuhan Yesus menghendaki kita untuk bangkit dan mengalahkan roh ketakutan itu? Mari kita kalahkan perasaan kita sebagai pecundang atas kehidupan ini. Dan mari kita hadapi persoalan ini dengan gagah berani. Dengan percaya bahwa Allah bersama dengan kita. Allah itu ada di pihak kita. Kita diberikan kekuatan, kita diberikan kasih dan ketertiban dari Tuhan. Mari kita memandang kepada Kristus. Setiap kali ada perasaan takut berkecamuk menghantui pikiran kita, mari kita imani bahwa ada rencana Allah yang membawa hidup kita kepada kemenangan. Bukankah Allah berjanji, saudara, dalam hidup kita bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita sendirian? Tangan kanannya selalu memegang hidup kita. Percayalah bahwa roh ketakutan yang membelenggu kita akan segera dilepaskan. Segala kegentaran itu akan diubahkan menjadi kekuatan yang dahsyat. Amin. Saudara, kemudian kita akan lihat tipe takut yang kedua menurut Alkitab. Ada istilah yang disebut oleh firman Tuhan atau Alkitab adalah takut akan Tuhan. Pengertian takut akan Tuhan ini, saudara sekalian, sangat berbeda dengan pengertian takut yang saya jelaskan sebelumnya. Takut akan Tuhan adalah satu perasaan yang positif. Takut akan Tuhan tidak sama ketika kita takut kepada hantu. Kita takut kepada masalah yang besar yang tidak bisa diselesaikan. Takut akan Tuhan sangat-sangat berbeda ketika kita menghadapi bahaya besar lalu kita menjadi sangat ngeri. Bukan itu. Ini adalah satu sikap hati, saudara sekalian. Sikap bagaimana seseorang menghormati Tuhan. Bagaimana seseorang itu menghargai yang disegani, yaitu Tuhan Sang Pencipta, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Hadir. Takut yang dimaksud di sini adalah takut yang kudus,
takut yang positif, takut yang menimbulkan efek kemudian seseorang itu menyembah Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, saudara sekalian, kata takut disebut dengan istilah yira dan pakat. Dalam bahasa Yunani disebut dengan istilah phobos. Keduanya berarti ketakutan yang kudus, dibebaskan dari perbudakan. Perasaan takut manusia yang kemudian menghormati atau menyegani kuasa yang di atasnya. Dan ini bukan takut kepada roh atau kepada iblis, tetapi takut hanya kepada Allah. Saat kita takut kepada Tuhan, saudara sekalian, itu berarti kita dibebaskan dari perbudakan kita kepada segala macam ketakutan yang keji dan tidak wajar. Ketakutan kepada Allah ini ketakutan yang sehat. Karena manusia memang betul-betul menghormati Allah. Manusia betul-betul menghargai pribadi Allah, menghargai kehadiran Allah di dalam hidup manusia itu. Takut berarti patuh dalam penghakiman oleh karena berbuat dosa. Takut berarti betul-betul berpegang kepada firman-Nya. Saudara sekalian, Filipi 2 ayat 12 mengatakan demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih sekarang waktu aku tidak hadir. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tolong garis bawah ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Takut kepada Tuhan di sini adalah berarti memandang Tuhan dengan penuh kekaguman. Takut ini adalah takut yang kudus, oleh karena kebesarannya yang hebat, oleh karena kemuliaannya yang besar, oleh karena kuasanya yang dahsyat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kitab Amsal minimal ada 6 pengertian tentang takut akan Tuhan. Mari kita pelajari 6 hal yang penting bagi kita pagi hari ini. Yang pertama, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Saudara terkasih, Salomo betul-betul menegaskan kepada kita orang-orang percaya, sumber dari pengetahuan adalah ketika seseorang berlutut mencari Tuhan, menyembah Allah, ketika seseorang taat kepada firman-Nya, ketika seseorang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, itulah sebenarnya permulaan dari sebuah pengetahuan. Sepintar apapun seseorang, kalau tidak didasari dengan takut kepada Tuhan, maka semuanya akan sia-sia. Yang kedua, takut akan Tuhan digambarkan sebagai tindakan memendam harta. Amsal 2 ayat 4-5. Seperti seseorang yang sedang mengumpulkan harta yang paling berharga dalam hidupnya. Seperti seseorang yang sedang menyimpan harta itu yang sungguh-sungguh dijaga demikian baiknya supaya tidak hilang, supaya tidak dicuri, supaya tidak
dimakan oleh ngengat. Demikianlah seharusnya saudara sekalian, kita harus terus-menerus memiliki hati untuk takut kepada Tuhan, untuk terus-menerus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, karena itu merupakan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Dan Raja Salomo mengajarkan ini merupakan bagian yang penting bagi hidup kita. Yang ketiga dari Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Saudara, bohong jika seseorang mengatakan saya takut kepada Tuhan, padahal dia selalu berbuat jahat. Bohong jika seseorang mengatakan saya betul-betul mencintai Tuhan, tetapi dia selalu berbuat dusta, selalu berbuat fitnah, selalu melakukan segala sesuatu yang tidak baik, kejahatan dilakukan, baik itu melalui pikiran, melalui tindakan, melalui perkataan. Bohong orang mengatakan saya mengenal Tuhan dengan baik, saya ini orang yang betul-betul takut akan Tuhan. Salomo mengajarkan kepada kita, seseorang yang takut kepada Tuhan adalah orang tersebut membenci kejahatan. Yang keempat, saudara sekalian, takut akan Tuhan membuat seseorang panjang umur. Amsal 10 ayat 27. Memang benar ya saudara, yang namanya umur itu Tuhan yang pegang. Kita juga tidak tahu umur kita sampai berapa. Kita tidak mengerti rahasia di balik dari umur kita. Kita oleh Tuhan dianugerahkan umur yang pendek atau yang panjang, kita juga tidak mengerti. Tetapi Amsal memberikan pelajaran yang indah kepada kita adalah, jikalau kita benar-benar menjadi orang-orang percaya yang takut kepada Tuhan, yang memiliki kekaguman, penghormatan yang kudus di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menganugerahkan umur yang panjang bagi kita. Selanjutnya yang kelima, saudara sekalian, takut akan Tuhan berarti berjalan dalam kejujuran. Amsal 14 ayat 2, ayat 26 dan 27. Orang yang betul-betul mengenal Tuhan pasti hidup di dalam kejujuran, sekalipun tidak ada orang yang melihat. Orang yang betul-betul mengaku dirinya bahwa dirinya itu mengenal Tuhan dengan baik. Orang yang betul-betul merasa bahwa dirinya ini adalah percaya dengan Tuhan, maka dia akan taat kepada firman-Nya, yaitu melakukan kejujuran. Yang keenam, saudara sekalian, Amsal 31 ayat 30. Takut akan Tuhan itu akan dipuji-puji. Artinya hidupnya akan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara terkasih, rupanya Raja Salomo itu memiliki satu moto yang indah, yang agung, yang dituangkan dalam kitab Amsal. Motonya adalah takut akan Tuhan. Apa artinya itu bagi kita? Artinya bahwa ketika Salomo mengajarkan bahwa kita harus menjadi orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, menjadikan Allah sebagai sandaran dalam seluruh hidup kita, yang kita lihat saat ini sedang gelap, sedang tidak menentu, yang dunia ini sudah putus asa. Allah dijadikan sumber perlindungan, sumber kekuatan, sandaran sepenuhnya. Yang berikut adalah, dalam segala situasi dan kondisi apapun, Raja Salomo mengajarkan kepada kita untuk kita harus hidup dalam ketaatan firman Tuhan.
hidup dalam kejujuran, dan menjauhi segala kejahatan. Saudara yang terkasih, saya mau menyimpulkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini demikian. Rasa takut yang negatif mengakibatkan kita menjadi orang-orang yang siap menuju kehancuran. Ketakutan yang luar biasa itu akhirnya kita diperbudak oleh iblis. Oleh sebab itu, saudara sekalian, mari kita ganti ketakutan yang negatif itu, ketakutan yang salah itu dengan takut yang positif. Perasaan takut yang kudus, takut yang betul-betul menghormati Allah, takut yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan sebagai yang maha kudus, sebagai yang maha hadir, yang mampu melakukan segala hal dalam hidup kita. Saudara, kita sedang ada dalam lembah bayang-bayang maut. Namun percayalah bahwa Allah siap mengangkat kita. Allah siap menolong kita. Allah menjadi sumber pengharapan bagi kita. Mari serahkan segala kekhawatiran kita, ketakutan kita yang salah itu di bawah kaki salib Kristus. Dan diganti dengan perasaan takut yang benar, yang kudus, menghormati Tuhan. Mari kita ambil komitmen sekarang untuk lebih takut kepada Allah. Sekalipun dunia sekeliling kita tidak memberikan rasa aman kepada kita. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kasih Tuhan tetap abadi.
Mari jemaat kita akhiri ibadah kita saat pagi ini di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kalau Engkau telah berfirman pada saat pagi ini. Kami sadar bahwa hidup kami sering dihantui oleh ketakutan, oleh kekhawatiran. Kami memang tidak bisa lepas dari kekhawatiran demi kekhawatiran. Bahkan ketakutan-kekhawatiran yang satu belum selesai, kekhawatiran yang lain sudah datang. Tetapi kami yakin bahwa Tuhan Yesus mengizinkan segala sesuatu itu terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan pencobaan pun yang terjadi tidak akan melebihi kekuatan manusia. Engkau selalu menyertai kami. Untuk itu, biarlah ketakutan kami yang secara negatif Engkau gantikan untuk menjadi ketakutan yang secara positif. Hidup takut akan Tuhan. Jika hidup kami takut akan Tuhan, maka Tuhan akan terus melindungi kami, menjaga kami di saat-saat kami mengalami ketakutan. Sekalipun saat ini juga sudah banyak yang meninggal oleh karena pengaruh COVID-19 ini. Tapi kami yakin Engkau tetap melindungi setiap anak-anakku yang takut akan Tuhan. Kami menyerahkan firman Tuhan yang sudah kami dengar ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah mendapat tempat dalam hati kami, terpatri dalam hati kami, sehingga firman-Mu terus berbicara dalam kehidupan kami, sehingga hidup rohani kami semakin berkembang. Hidup kami semakin peka terhadap suara Roh Kudus. Di saat kami menghadapi rasa takut, ada Allah yang sanggup menuntaskan segala kekhawatiran ketakutan kami. Di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Karena kami tahu Yesus adalah Allah yang penuh kuasa, Sang Pencipta langit dan bumi, yang menjadi batu karang kami, yang menjadi penolong kami, yang telah mengajarkan kepada kami supaya kami tidak khawatir, tidak takut, namun menyerahkan kekhawatiran ini kepadamu. Kami bersyukur ya Tuhan. Maka kami menyerahkan kehidupan jemaat ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan lindungi dari bahaya COVID-19 ini. Jauhkan dari kehidupan anak-anak-Mu. Kami serahkan kehidupannya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan jemaat, marilah kita pusatkan hati pikiran kita. Kita tengadahkan hati pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dan pengampunan di dalam Yesus Kristus, serta
pimpinan Roh Kudus dan penghiburannya akan memimpin kita sekalian sampai Maranatha. Terimalah berkat anugerahnya. Amin.